Dua tersangka berinisial S dan N dalam kasus casting palsu dengan modus merekam para korban di ruang ganti dijerat dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, Kombes Dirmanto, menjelaskan, pelaku mencari korban melalui pengumuman pencarian talent untuk promosi produk. Modusnya adalah casting talent, di mana korban ini akan dipekerjakan sebagai model. Ungkap dia kepada wartawan di Surabaya, Jumat 20 Desember 2024. Dalam proses casting, para pelaku menyediakan ruangan khusus untuk berganti pakaian. Namun, di ruangan tersebut telah dipasangi kamera tersembunyi. Penyidik lalu menjerat kedua tersangka dengan pasal berlapis. Pertama, Pasal 45 ayat 1 Jo, Pasal 27 ayat 1, UU Nomor 11, Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, 2002. Kedua, Pasal 35 Jo, Pasal 9 dan atau 29 Jo Pasal 4 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Salah satu korban, perempuan berinisial GN, 29, mengaku menjadi korban penipuan casting palsu di Surabaya pada tahun 2017. Videonya saat berpose belum lama ini menyebar di jejaring media sosial. GN menceritakan kronologi pengalamannya mengikuti casting iklan snack tersebut. Pada 2017, saya mendapatkan tawaran untuk mengikuti casting. Saya diminta datang ke sebuah kompleks pergudangan di Gresik, Jawa Timur, dan menjalani sesi foto, kata GN beberapa hari yang lalu. Beberapa hari kemudian, dia dihubungi oleh pelaku untuk mengikuti proses lanjutan karena dinyatakan lolos. Selanjutnya, GN diminta datang ke sebuah apartemen di Surabaya Barat. Saya ingat sekali waktu itu, saya pulang kuliah siang hari di hari Jumat antara pukul 11 siang sampai 13 siang, kata dia. Setibanya di unit kamar, dia diminta mengisi buku daftar hadir. Proses ini dikemas profesional sekali oleh pelaku, seakan-akan benar-benar proses casting. Lanjut dia, GN kemudian diminta mengganti baju yang sudah disediakan di kamar ganti. Di kamar ganti tersebut, dia melihat kamera kecil di atas lemari yang lensanya mengarah ke dirinya. Saya tidak mengecek apakah kamera itu menyala atau tidak. Kemudian, tanpa berpikir lama, saya langsung melempar baju ke arah kamera tersebut, ujar dia. Dia pun bergegas keluar kamar untuk pindah ke kamar mandi, yang letaknya bersebelahan dengan kamar sebelumnya. Setelah itu, saya langsung menghubungi teman-teman saya yang berada di lobi apartemen untuk meminta mereka naik ke unit kamar dan menemani saya. Karena saat itu, feeling saya mulai merasa ada yang aneh, kata GN. Usai berganti baju, GN mengaku mendapatkan briefing dari pria yang disebutnya sebagai pelaku untuk melakukan adegan aneh dan tidak senonoh. Sebelum pulang, dia melihat peserta casting lain di kolam renang dengan menggunakan baju renang dan melakukan adegan tidak senonoh. 7 tahun berlalu, GN terkejut mendengar kabar dari temannya bahwa video saat casting tersebut tersebar luas di media sosial sejak 11 Desember 2024 lalu. Penyidik di Tresiber Polda Jatim menetapkan 2 tersangka dalam kasus penyebaran video pornografi dengan modus casting terhadap model dan artis. Polisi melakukan penyelidikan setelah menerima laporan dari salah satu selebritas. Dari hasil penyelidikan, polisi mengamankan 2 pelaku. 2 tersangka tersebut adalah N dan S, warga Gresik, Jawa Timur. Masing-masing diamankan di tempat tinggalnya pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto, mengatakan modus yang dilakukan oleh tersangka melalui casting pemotretan, di mana para korban dijanjikan akan dipekerjakan sebagai model dan lainnya. Pada saat rekrutmen itu, para korban yang sedang berganti pakaian di kamar, di sana mereka, tersangka, sudah menaruh kamera yang disembunyikan. Terang Dirmanto, Jumat 20 Desember 2024. Adapun profesi para korban, Dirmanto menambahkan penyidik masih melakukan pendalaman. Namun, pihaknya menegaskan berdasarkan pemeriksaan korban terdapat ratusan. Mereka, profesinya, macam-macam. Namun berdasarkan pemeriksaan sementara korbannya terdapat ratusan, dan hingga saat ini sudah ada 5 orang yang membuat laporan, tambahnya. Dirmanto menegaskan,
Perbuatan korban yang mendirikan agensi talent tersebut dilakukan sejak 2015 hingga 2023. Namun sejak dilakukan casting, belum ada satu orang yang dipekerjakan sebagaimana yang dijanjikan. Pihaknya juga meminta kepada masyarakat yang merasa menjadi korban yang dilakukan kedua tersangka untuk membuat laporan polisi. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Jawa Timur untuk lebih berhati-hati dengan rekrutmen seperti yang dilakukan tersangka. Bagi yang merasa menjadi korban agar membuat laporan polisi dan kami memastikan untuk menjaga privasinya, pungkasnya. Atas perbuatannya kedua, tersangka dijerat pasal 45 ayat 1 Jo, pasal 27 ayat 1 U nomor 11 tahun 2850 2008 tentang informasi transaksi elektronik sebagaimana diubah UU nomor 1 tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 35 Jo pasal 9 dan atau pasal 29 Jo pasal 4 UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.